8 cara mengatakan tidak dengan sopan. 1. Tetapkan batasan dan tegaslah. Salah satu cara terbaik untuk belajar mengatakan tidak saat Anda merasa tertekan adalah dengan menetapkan batasan dan bersikap tegas terhadap batasan tersebut. Banyak orang yang akan menolak untuk menerima alasan Anda yang mengatakan tidak sebagai keputusan final Anda. Mereka akan mencoba memanipulasi, menyudutkan, atau melakukan berbagai cara dengan harapan Anda akan berubah pikiran. Dalam kasus ini, batasan dan ketegasan Anda pada batasan tersebut menjadi faktor yang sangat penting. Batasan berfungsi sebagai pedoman pribadi, membantu Anda menentukan apa yang membuat Anda nyaman dan apa yang tidak. Mulailah dengan mengenali batasan pada diri Anda. Apa yang dapat Anda tangani dan apa yang melebihi kapasitas Anda. Setelah Anda mengidentifikasinya, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengatakan tidak saat diperlukan. Ketika seseorang meminta waktu, bantuan, atau sumber daya Anda, pastikan untuk menjelaskan batasan Anda dengan jelas namun sopan. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu merasa bersalah dalam menetapkan batasan demi kepentingan Anda sendiri. Mengatakan tidak bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri. Meskipun orang lain mungkin tidak akan selalu mengerti atau setuju dengan sikap Anda, itu tidak menjadi masalah. Latihlah ketegasan dengan mempertahankan pendirian Anda. Sadarilah bahwa dengan menetapkan batasan dan mengatakan tidak, sebenarnya dapat memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Orang lain akan mulai memahami keterbatasan dan ekspektasi Anda terhadap mereka, sehingga akan terbentuk hubungan yang lebih sehat. 2. Bersikap terus terang tentang apa yang Anda inginkan. Untuk mengetahui cara mengatakan tidak secara efektif seringkali dimulai dengan berterus terang tentang apa yang Anda inginkan. Orang-orang di sekitar Anda dapat lebih memahami prioritas dan harapan Anda jika Anda berterus terang tentang apa yang Anda inginkan. Jika Anda tidak vokal tentang keinginan Anda akan kesulitan untuk mengatakan tidak saat diperlukan. Hal ini akan membuat Anda sulit mempertahankan apa yang Anda inginkan, dan akan memudahkan orang yang manipulatif untuk membuat Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai atau tidak nyaman. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar Anda inginkan. Apa tujuan, keinginan, dan batasan Anda? Setelah Anda mengetahui hal ini dengan jelas, akan lebih mudah untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Jangan bertele-tele saat seseorang meminta waktu, bantuan, atau keterlibatan Anda. Dengan sopan namun tegas, ungkapkan keinginan dan batasan Anda. Jangan takut untuk mengungkapkan apa yang Anda inginkan. Ini bukanlah egois, tapi adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. 3. Tawarkan alternatif lain jika Anda bersedia. Terkadang, mempelajari cara mengatakan tidak bukan selalu berarti menutup pintu sepenuhnya kepada orang lain. Menawarkan alternatif lain yang Anda miliki saat menolak permintaan orang lain akan sangat berguna. Pendekatan seperti ini dapat menjaga hubungan Anda dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Dengan menawarkan alternatif, Anda menunjukkan bahwa Anda bersedia membantu mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuan Anda. Hal ini bisa menjadi win-win solution, karena Anda tetap menghormati batasan Anda sambil membantu orang lain. Jangan memberikan janji-janji atau komitmen Anda secara berlebihan saat mengusulkan alternatif. Tetaplah berpegang pada apa yang benar-benar Anda bisa dan nyaman untuk Anda lakukan. 4. Jelaskan ketidaksediaan Anda. Salah satu cara terbaik untuk menolak sesuatu dengan sopan adalah dengan memberitahu secara jujur tentang ketidaksediaan Anda. Pendekatan yang sederhana dan jujur ini bisa sangat efektif, terutama jika Anda menggunakannya dengan penuh empati. Anda tidak perlu membuat alasan yang rumit. Hanya dengan mengatakan, "Saya tidak bersedia," itu sudah cukup. Saat Anda sibuk atau tidak mampu melakukan sesuatu, penting untuk memberitahukannya kepada orang lain. Hal ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Anda tidak perlu merasa bersalah karena tidak mampu melakukan segalanya. Jika seorang teman mengundang Anda ke suatu acara yang tidak bisa Anda hadiri, katakan saja, "Terima kasih atas undangannya, tapi saya tidak dapat hadir pada hari itu." Jangan mengarang cerita atau memberikan alasan yang tidak realistis atas ketidakhadiran Anda. Jika Anda tidak dapat melakukan sesuatu sekarang, Anda selalu dapat menyarankan waktu lain ketika Anda mungkin ada waktu. Ingat, kejujuran adalah kebijakan terbaik saat Anda mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah.
dan perjelas batasan Anda. 5. Kenali prinsip-prinsip Anda. Untuk mengetahui cara mengatakan tidak, terkadang mengharuskan Anda melihat kembali prinsip-prinsip hidup yang Anda anut. Prinsip hidup Anda ibarat kompas yang membantu Anda dalam memilih apa yang harus dilakukan dalam hidup Anda. Ketika seseorang meminta sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Anda, maka mengatakan tidak adalah hal yang perlu Anda lakukan. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja prinsip-prinsip tersebut. Hal-hal apa saja yang penting bagi Anda? Apakah keluarga Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, atau pertumbuhan pribadi Anda? Dengan memahami hal ini, Anda akan lebih mudah membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ketika dihadapkan pada permintaan yang bertentangan dengan prinsip Anda bisa mengatakan, "Saya tidak bisa melakukannya karena saya sudah ada janji dengan keluarga untuk menghabiskan waktu bersama mereka." Mengatakan tidak dengan cara ini membuat Anda untuk tetap fokus pada diri sendiri dan berkomitmen pada prinsip yang Anda yakini. Jangan merasa tidak enakan untuk mengatakan tidak, meskipun orang lain menekan Anda. Prinsip Anda itu penting, dan tidak apa-apa untuk mempertahankannya. Orang lain mungkin tidak akan selalu setuju dengan Anda, tetapi mereka tetap harus menghormati pilihan Anda. 6. Tegas tetapi tetap berempati. Belajar mengatakan tidak secara efektif melibatkan keseimbangan antara ketegasan dan empati. Bersikaplah jelas dan tegas dalam memberikan tanggapan, beritahukan keputusan Anda tanpa ambiguitas. Misalnya, jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan orang lain, katakan, "Saya tidak dapat melakukannya." Bersamaan dengan itu, tunjukkan empati Anda dengan memahami permintaan dan kebutuhan mereka, dengan mengatakan, "Saya mengerti mengapa Anda sangat menginginkan bantuan dari saya, tetapi saya tidak dapat melakukannya sekarang." Cobalah untuk menemukan jalan tengah antara mempertahankan pendirian Anda dan menawarkan empati. Dengan menggabungkan ketegasan dan empati seperti ini memungkinkan Anda menjaga kesehatan mental Anda sekaligus menjaga martabat orang lain. Hindari permintaan maaf atau penjelasan yang berlebihan. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk menetapkan batasan Anda dan tidak apa-apa untuk mengatakan tidak demi memegang teguh pada batasan Anda. 7. Berikan alasan namun jangan berlebihan. Belajar untuk mengatakan tidak secara efektif melibatkan kemampuan Anda dalam mengatasi keinginan untuk menyenangkan orang lain, yang seringkali merangsang Anda untuk membuat penjelasan secara berlebihan. Terlalu banyak menjelaskan saat menolak permintaan orang lain hanya akan melemahkan posisi Anda dan akan dianggap sebagai rasa ketidakyakinan atau ketidakamanan Anda. Penting untuk memberikan tanggapan yang jelas dan ringkas saat mengatakan tidak. Seperti, "Saya tidak bisa hadir karena ada janji sebelumnya." Penjelasan sederhana ini menyampaikan situasi Anda tanpa harus menjelaskan secara detail. Memberikan penjelasan yang berlebihan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Semakin banyak yang Anda katakan, semakin banyak ruang untuk terjadinya kesalahpahaman. 8. Latihan membawa kemudahan. Ketika kita baru belajar mengatakan tidak, pastinya kita akan merasa canggung pada awalnya. Tidak peduli berapa banyak tips dan trik yang sudah kita pelajari, terkadang kita tetap akan merasa tidak nyaman saat ingin mengatakan tidak kepada orang lain. Namun, kunci utamanya adalah terus berlatih dan tetap tegas. Kita perlu berkomitmen pada diri sendiri dan melatih diri secara konsisten. Semakin sering kita latihan, semakin mudah untuk mengatakan tidak. Kita dapat memulainya dengan melakukan penolakan pada situasi yang paling membuat kita tidak nyaman. Kita juga bisa berlatih untuk menolak dengan melatih diri di depan cermin, menolak dalam skenario yang beresiko rendah, sehingga kita siap saat dihadapi situasi yang lebih menantang.